Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sirri sarif sirril asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa semuanya, alhamdulillah jumpa dengan kita, dan malam ini sangat istimewa. Kita kedatangan tamu yang lagi viral, ya, yaitu Raden Mas Dipyo Laksmono. Oke. Jadi sosok beliau ini hari-hari ini lagi viral di jagat sosmed berkaitan dengan statement pernyataan beliau ketika di seminar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu dalam tanda kutip tuntutan beliau tentang kebenaran apakah keluarga Mataram Islam itu ya Yogyakarta, Diningrat, Kasunanan, Surakarta, Mangkunegaran sampai Paku Alaman, itu semua tergabung dalam keluarga besar Mataram Islam. Jadi beliau kemarin dengan luar biasa berani kalau kita mengatakan beliau menuntut apakah benar Trah Mataram itu bermarga atau berketurunan dengan Ba'alwi, dalam hal ini Asegaf dan bin Yahya. Ya. Oke, terima kasih Mas Raden Dipyo Laksmono. Beliau ini saudara saya ini atau sahabat saya ini, selain pemerhati sejarah budaya juga memang musisi juga ya, salah satu yang di bidang beliau. Barusan juga mengeluarkan lagu ya. Oke. Ya. Nanti sebelum kita itulah langsung aja kita ke masalah ya. Jadi gini. Ini santai ya? Santai dong. Boleh santai ya? Boleh, rokok boleh. Oke, Den. Dendip. Kenapa Raden Dipyo Laksmono alasannya apa begitu peduli dengan silsilah nasab keluarga besar Mataram Islam? Ya, apa mungkin memperkenalkan dulu, mungkin bagi yang belum kenal, dan apa itu kok di depan Raden Dipyo itu apa, nanti juga monggo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Raden Dipyo Laksmono. Kenapa kemarin di seminar saya menanyakan seperti itu, ya, tentang klaim dari bin Yahya Asegaf, ya, menjadi keluarga dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II, atau yang dikenal dengan Eyang Sepuh, atau yang dikenal dengan nama Sayyid Sundoro. Kenapa Eyang dikasih nama Sundoro? Karena beliau itu dahulu lahirnya di Gunung Sindoro. Ya. Nah, saya menanyakan seperti itu karena saya adalah Trah beliau dari urutan ke-8. Dari ini, kekancingan ini, nasab ini dikeluarkan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di tahun 56, waktu bapak saya umur 2 tahun. Oh. Nah, ini Tahun 1956. Iya. Oke. Ya, saya dari jalur Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkudiningrat. Nah, siapa Eyang Mangkudiningrat itu bisa dilihat, dicek di sejarah Geger Sepehi. Oke, Geger Sepehi. Ya. Nah, ini akte kelahiran saya. Ya. Jadi saya punya hak di sini menanyakan sebagai keluarga. Kenapa? Jadi saya analogikan rumah. Ya, misalkan rumah ini ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ya, ada adik, ada kakak. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah, mengaku aku ini kakakmu, aku ini adikmu, bahkan aku ini bapakmu. Loh, ya kan otomatis saya bertanya dong. Ya, maka dari itu saya menuntut, kalau memang benar bin Yahya itu, maaf, itu kan marga, pasti ada sosoknya siapa yang itu lebih pasnya kan? Lutfi bin Yahya. Oke. Ya. Itu memang keturunan dari Masitra dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II, ya, atau dinasti Mataram Islam, ya monggo ke rumah, ke Keraton Jogja atau Solo, buktikan
kepada kami, tak terima kok kalau benar, tak rangkul. Panjenengan iku saudaraku. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya publikasikan juga. Ya. Dan minta maaf. Saya menuntut minta maaf. Ya. Minta maaf ke seluruh rakyat Yogyakarta, Surakarta, Trah Mataram Islam, dinasti Mataram Islam, dan seluruh Nusantara. Kenapa saya bilang seluruh Nusantara? Ya, karena dinasti Mataram Islam ini berkaitan ke seluruh kerajaan Kesultanan Nusantara. Betul. Karena di atasnya ada Majapahit. Ya. Betul. Setelah Majapahit kita ada ketemu Demak. Pajang dan Ya, Demak. baru Pajang. Iya. Jadi seluruh Nusantara ini berkaitan. Apalagi kita bicara tentang Wali Songo. Ya. Apalagi kita bicara Wali Songo. Maka dari itu saya mendesak dengan keras seluruh kesultanan di Nusantara, khususnya Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunanan Surakarta, angkat bicara masalah ini. Ya. Ini saya punya data. Jadi tidak asal bicara. Oh tidak. Ini ada di YouTube. Peringatan Maulid KRT Sumo Diningrat. Iya Allah. Di mana itu, Den? Di Yogyakarta. Tapi diakui KRT Sumo Diningrat ini diakui sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini oleh Yayasan Darul Hasimi. Darul Hasimi yang terletak di Yogyakarta. Jantungnya berarti. Jantungnya Yogyakarta. Ya. Ini dibawahi oleh Lutfi bin Yahya. Iya. Nyun pangapunten, saya sampai saat ini belum bisa mengucapkan kata Habib. Iya. Ya. Karena kemarin di seminar ada kata-kata ilmuwan. Iya. Ya, atau ulama, bahkan mursyid, toriko, boleh salah. Tapi kalau bohong haram. Ini nggak boleh. Iya. Saya sebagai dinasti Mataram Islam, sebagai Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sayyid Sundoro, saya mendesak keras ini. Saya menuntut pertanggungjawaban. Ya, kalau memang iya ya sudah, saya terima. Karena begini, ini logika ya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak pernah memberikan gelar selain keluarga. Nah, saya cerita sedikit sejarah eyang saya, eyang sepuh atau eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sayyid Sundoro. Ada satu sejarah yang jarang diungkap dan mungkin saya tidak tahu kenapa tidak pernah diungkap. Salah satu alasan Pangeran Diponegoro angkat senjata yaitu untuk membebaskan eyang sepuh atau eyang HB2, eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II itu dari diculik, ya, ditangkap oleh penjajah. Itu salah satu alasannya. Ya. Nah, di era itu konfliknya itu luar biasa dan eyang saya sangat amat teramat bencinya kepada penjajah. Sampai keraton Ngayogyakarta dijarah, ada Geger Sepehi. Iya. Ya. Eyang saya juga terlibat di situ, ada Eyang Mangkudiningrat, ya. Dan eyang sepuh itu naik takhta 3 kali. Jadi di saat eyang Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga, keempat, kelima, eyang sepuh itu masih hidup. Bahkan eyang Pangeran Diponegoro masih menjadi wali eyang HB5. Ini fakta sejarah, gitu. Nah, terus logikanya, kalau eyang saya lagi benci-bencinya, lagi bergolak ya situasi Ngayogyakarta, Hadiningrat, Mataram Islam, Nusantara pada saat itu pertempuran, eyang saya memberi gelar kepada yang diklaim sebagai Habib Hasan ini, ya, bin Toha bin Yahya ini, memberi gelar begitu saja. Padahal eyang saya lagi benci-bencinya itu kepada penjajah. Ini gimana ceritanya? Iya. Lalu eyang Pangeran Purbaya yang makamnya di daerah Tegal, Brebes, ya, itu diklaim menjadi Asegaf. Otomatis ke atas eyang Panembahan Senopati atau eyang Danang Sutawijaya, Asegaf juga dong. Iya, satu rukun. Ke bawahnya juga Asegaf juga dong. Termasuk jenengan. Termasuk saya juga. Ini. Iya. Ini saya mendesak seluruh kesultanan di Nusantara angkat bicara, ya, dari
Aceh, dari seluruh Nusantara, ya bahkan kemarin Kesultanan Brunei diabal-abalkan Ya, oleh ya, Habib. terahnya diabal-abalkan ya, sampai Ya. dapat bilang mas saya tadi begitu. Iya, dibilang. Nah ini kalau kita ngomong Kesultanan Brunei nanti begini loh. Iya, iya. Ini saya tegaskan sekali lagi ya. Ini saya tidak ada kepentingan apapun, politik apapun, nggak ada urusannya saya sama pilpres mau apa, nggak ada. Saya cuma memperjuangkan keluarga saya. Ini di rumah saya ada penyusup. Ini siapa? Kok ngaku-ngaku keluarga? Kalau benar ya dirangkul, kalau enggak ditanya maunya apa. Iya. Nanti kalau di rumah ada yang hilang gimana? Iya, iya, iya. Kan begitu loh. Ini logisnya sederhana saja. Nah, apabila Kesultanan Brunei menangkap, ya tahu diabal-abalkan oleh si Habib ini, Silsilahnya diabal-abalkan. Iya. Habib yang kemarin siapa? Sampai Habib, kalau nggak salah Habib Idrus Al-Masyhur. yes, itu. Dia ini menganggap nanti orang Indonesia nih yang jelek-jelekin. Gara-gara oknum Mbak Alawi. Iya. Gara-gara orang Robito Alawi yang Iya. kemarin. Oke. Ya itu. Nanti akhirnya jadi konflik internasional. Wah, stabilitas Asia Tenggara juga Betul. terganggu. Betul, maka dari itu saya menuntut seluruh kesultanan, seluruh kerajaan, seluruh Nusantara angkat bicara. Karena ini kalau sudah, karena itu kan ada di Pulau Kalimantan tuh. Nah, berarti sudah meluas nih, berarti kita udah bicara Majapahit. Ya kan? Iya. Nah, makam eyang-eyang saya itu ada di Kota Gede, Yogyakarta. Ya, Eyang Sultan Hamengkubuwono II, Eyang Panembahan Senopati, Eyang Ki Ageng Pamanahan, semua ada di situ. Nah, bayangkan kalau seluruhnya dibinjayahkan, kalau seluruhnya dibalawikan. Makanya saya menghimbau dengan keras seluruh juru kunci di seluruh Nusantara, jaga ketat situs-situs leluhur kita, jaga ketat, dijaga ketat. Kalau perlu harus seizin para pemangku adat baru bisa masuk. Kalau perlu. Iya, iya, iya. Ya, karena ini perkara bukan perkara remeh. Saya sebagai generasi muda, ya saya umurnya muda, tapi saya dari terah yang Tua. tua, Iya, gitu loh. secara terah tua. Ya. Nanti kalau anak cucu saya mau ziarah makamnya palsu gimana? Atau leluhurnya ternyata bukan itu kan itu. Leluhurnya bukan itu gimana? Ini pembohongan luar biasa ini. Kalau dikaitkan ke agama kan, kalau seseorang menisbatkan leluhurnya bukan kakeknya jadi masalah, itu ancaman itu. Dan saya di akhirat. Dan saya juga menegaskan ini bukan pecah belah. Ini kebohongan yang terungkap. Lain cerita. Kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ini mungkin menjelang pilpres, menjelang politik, jadi menyangkut ini nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan mau presiden A, B, C, nggak ada urusan. Karena ternyata kasusnya ini udah lama gitu loh. Iya. Bukan kaitan 2024 ini, Iya. bukan. Iya, itu dia. Nah, yayasan ini, Darul Hasim tadi. Darul Hasim ini itu ada di kota Yogyakarta. Di rumah kami. Pertanyaan saya, kenapa? Nyun pangapunten sinuwun, kenapa tidak mempertanyakan yayasan ini? Kok bisa-bisanya mengaku-ngaku ini? Nggih, kecolongan berarti. Iya, maka dari itu saya mendesak dengan keras, mendesak Kesultanan Ngalijoto Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta angkat bicara. Eyang Pakubuwono 10 diasegafkan juga. Iya. Nih Bahkan kata jenengan apaan kemarin ini? anaknya Panembahan Senopati alias Raden Sutawijaya itu juga diasegafkan kata Pangeran Purbaya. Iya. Maka dari itu, jadi begini. Ini saya jadi teringat bagaimana Yahudi ingin menguasai suatu negeri. Kayak Palestina. Pertama menjadi tamu, ya, lalu akhirnya mengusir orang yang punya rumah. Ya kayak Palestina. Iya. Ya kan begitu kan? Ya, tapi saya terlepas dari itu, saya hanya menganalogikan seperti itu. Kok ini kok sama? Gitu. Polanya sama. Iya. Makanya saya kemarin sedih. Saya sih sedih nih. Makanya saya siap dites DNA. Saya siap dites DNA. Ya. Kenapa dinasti seluruh kesultanan di Nusantara dicaplok? Ya, mungkin bukan dicaplok kali, bukan dibegal kali nasabah. Ini udah penjajahan. Kenapa? Karena mereka tahu zuriat Rasulullah SAW itu ada di kesultanan seluruh Nusantara. Dari Aceh, Ternate, Tidore, Kesultanan Brunei, Malaysia, semuanya. Gitu loh. Dan manusia ini tidak terlepas dari dosa, dan kita tidak ada yang mengaku kita suci. Gak ada yang suci. Kalau memang kita salah, ya minta maaf. Selesai kan? Iya.
Nah, ini yayasan ini perlu dipertanyakan, gitu loh. Iya. Mana suaranya? Mana suara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat? Mana suaranya? Ini hak kami untuk menyuarakan seperti ini. Mungkin itu ya. Siapa tadi menantunya Hamengkubuwono kedua, siapa namanya? KRT Sumodiningrat. Dihabibkan apa namanya? Habib Hasan Bitoho. Sampean ngomong gitu, Raden Dipyo. Saya teringat di Semarang. Ya. Kalau dalam tanda kutip ya, keraton kena prank kayak gitu, kecolongan kayak gitu. Di Semarang juga ada Pemkot, yaitu tentang makam yang sudah jadi, bahkan jadi apa ya, jadi peninggalan apalah intinya gitu. Itu diklaim sebagai makam aslinya KRT Sumodiningrat. Itu gimana menurut jenengan? Ya, berarti sementara yang Jogja berarti bukan kan gitu. Ya, berarti Pemkot kena prank kan? Aduh. Jadi bukan hanya Kesultanan, bukan hanya kerajaan. Maka dari itu saya menghimbau dengan keras, nyuwun pangapunten seluruh juru kunci, ya, dan seluruh Pemkot, seluruh pemerintah menjaga ketat seluruh situs-situs peninggalan leluhur kita. Ini saya takutnya besok-besok nanti Borobudur diklaim dari dia lagi nanti. Nah, Pangeran Diponegoro kan sekarang yang Pangeran Diponegoro diklaim juga pahlawan kita itu. Iya. Dan perlu diketahui, ya, apa mungkin karena Eyang HB2 ini lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, terus? Ya kan, mungkin di numpang atau gimana kan? Nah, iya. Gitu. Jadi ini nyangkok maksudnya iya. gitu maksudnya. Jadi ini saya bicara di sini ini fakta sejarah. Saya murni karena keluarga. Makanya saya meminta mendesak seluruh kerajaan di Nusantara angkat bicara. Mana Tengku, mana Teuku, mana Pajajaran, mana Sumedang Larang, mana Teatra Majapahit, Mukti Utomo mati. Ini perkara Nusantara. Ya, kalau mereka memang keluarga kita terima. Kita ada riwayat kita dijajah 350 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Itu bukan karena kita bodoh, karena leluhur kita baik-baik. Tapi kalau ngono tapi ojo ngono. Kalau keterlaluan kan ya. Iya, gitu loh. Iya, Den. Itu saja gitu. Iya, Den. Dan leluhur kita sangat menjaga adab. Kalau ada tamu mengeluarkan makanan, memberi minuman, walaupun diidak-idak bahasanya, masih disayang, masih dirangkul. Ya. Tapi kalau udah silsilah, nah makanya kalau sudah silsilah, apabila mereka benar, berarti integritas ya. Integritas Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta dan seluruh kesultanan kerajaan di Nusantara tentang masalah nasab batal. Perlu di riset ulang. Bahkan sejarah di Nusantara batal. Makanya saya sebut pribadi Pararaton kedua. Pararaton itu adalah sejarah yang disesatkan, yang dibuat oleh di zaman penjajah Belanda dan anteknya. Iya. Oke. Kalau ngomong Belanda dan anteknya, Den, kan dulu ada namanya kelas Eropa, kelas orang-orang Ba'alawi lah, orang kelas 2 kan, terus kelas pribumi gitu kan. Saya teringat itu ngomong Pararaton, yaitu dibikin oleh Belanda penjajah dengan anteknya. Pararaton ya. Itu kan ada klasifikasi begitu. Jadi terus kita memahami bagaimana dalam tanda kutip meledak-ledaknya Dendip. Memang di Nusantara ini ada pengalaman sosok-sosok Ba'alawi seperti yang di Aceh itu juga jadi pengkhianat. Terus mungkin ini ada juga namanya Habib Utsman bin Yahya. Menurut teman-teman kita itu kan juga mendoakan Ratu Belanda segala macam, memfatwakan pelarang orang berjihad. Padahal pengikut-pengikut Torekoh yang ada di Banten, padahal notabene-nya pejuang-pejuang di Banten itu adalah keturunan Wali Songo juga. Kenapa dilarang berjihad melawan Belanda kan begitu? Ada apa? Kan itu kan ibaratnya kalau dalam bahasa agama kan beda keyakinan, apalagi memerangi gitu loh. Nah, ya. Terus ada juga kaitannya waktu itu Habib Utsman dan bukan kebetulan bin Yahya juga. Nah, itu juga melarang selain di Banten, di Bekasi juga pejuang-pejuang ke sana. Nah, ini kan jadi kita memahami bagaimana ketidakterimaan dalam tanda kutip Raden Dipyo tentang HB2, kenapa sangat hati-hati memberi gelar pada orang, karena ada beberapa bukti dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu menjadi dalam tanda kutip ya tadi menguntungkan pihak penjajah gitu loh. Gitu loh. Kita memahami sampai di situ. Kedua, kan Raden Dipyo tadi juga ngomong ke saya waktu sebelum acara ini dimulai, yaitu ini bahkan sudah ada penelitian seorang dosen UIN Yogyakarta. Jadi ada ranah akademis. Yaitu tentang pemalsuan KRT Sumodiningrat ya.
ya termasuk makamnya, silsilahnya, bahkan udah jadi tesis anak kuliah. Ya. Lah ini kalau anak-anak kuliah nanti gelarnya dipertanyakan, dicabut lagi kan jadi masalah gara-gara cerita bohong ini gitu. Iya, dan sekali lagi ya, ini bukan pecah belah, justru kita yang dipecah belah. Ya, ini kebohongan yang terungkap. Ini saya punya bukti. Kalau siapapun yang mau berziarah ke Eyang Syekh Jumadil Kubro di Mojokerto, ke Eyang Syekh Maulana Maghribi di pantai selatan di Yogyakarta, ini ada seperti ini. Ini ada silsilah kami. Ini bisa ditemukan. Ya. Tapi tidak ada nama Asegaf. Tidak ada nama Bin Yahya sekalipun. Ya, makanya kan. Jadi kalau kalian mau ngotot, ya, nggak usah pakai bahasa yang saya dengar, naudzubillah min dzalik ya. Saya orang Nusantara, saya orang Indonesia, khususnya saya lahir keluarga besar saya dari Yogyakarta. Kita tidak mengenal menghardik semuanya pangapunten nggih. Ya kan? Ayo ke rumah kita, tunjukkan. Kalau memang kalian memang benar keluarga kami, ya kan, tak rangkul. Kalau memang tidak terbukti, kenapa kalian ngaku? Umumkan secara publik dan minta maaf ke seluruh Yogyakarta, seluruh Solo, seluruh Mataram Islam, seluruh Nusantara. Masalahnya tokoh itu yang Raden bilang tadi adalah Habib Lutfi bin Yahya, mau nggak melakukan itu? Loh, minta maaf secara terang-terangan gitu loh. Ini perkara hati. Iya, masalahnya kan ini udah berita ini kan udah kemana-mana gitu loh. Maka dari itu. Cuman kan belum ada secara resmi Terah Habib II yang maksudnya ngomong terang secara vulgar kayak Dentip yang mungkin sudah ada, yaitu ya Syed Arafat. Teman secara vulgar kayak gini baru Dentip yo. Maka dari itu saya mendesak, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya. Saya mendesak. Ini hak saya bicara. Saya sebagai Terah Eyang Hamengkubuwono kedua, ya, saya mendesak, pertanyakan ini, angkat bicara, tarik semua ke rumah, ya kan? Kalau memang benar, buktinya mana, gitu loh, ya kan? Tidak, jadi gini, kalau memang ada yang merasa benar, saya paling benar, saya paling suci, apa bedanya dengan Firaun laknatullah alaihi? Apa bedanya? Gitu loh. Makanya nyuwun pangapunten, saya belum berani. Ya kan, saya memanggil Habib, saya belum berani. Wajar dari pihak keluarga jenengan soalnya sudah disangkut. Nyuwun pangapunten ya. Nah, kenapa? Karena Kesultanan di Nusantara ini tempatnya ngumpulnya zuriyah Rasulullah SAW di Nusantara. Makanya mungkin mau nebeng atau apa gitu. Ya itu pemikiran yang negatif. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau berprasangka baik. Oh iya, siapa tahu benar. Kalau bener sih nggak masalah. Masalahnya kalau nggak bener kan kayak kasus di dinasti Fatimiyah Mesir, ngaku turunan Nabi ternyata Yahudi gitu. Nah, maksudnya apa? Nah kan repot. Ya kan? Nah, Cirebon nanti angkat nih. Nah, karena kaitannya Mataram Islam juga secara keluarga ada hubungan dengan Cirebon, yaitu tadi Dentipnya kan tadi sebelum podcast ini dimulai kan ngomong bahwa tidak hanya di HB2 yang diklaim punya menantu Mbak Alwi, ternyata HB1 pun juga diklaim sebagai, jadi apa tadi? Anak ayahnya jadi menantu HB1. Jadi logikanya begini, kalau misalkan menantu ya, misalkan dari satu kesultanan anaknya perempuan, ini laki, berarti nanti namanya ini berarti membawa nama ayahnya, kan begitu? Oh iya, ternyata saya dari sini, ternyata ini mantu, ini mantu. Tetapi mereka lupa sejarah bagaimana Eyang Sultan Hamengkubuwono kedua itu benci sekali dengan penjajah. Mereka lupa bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak pernah memberikan gelar kepada selain keluarga, apalagi di era Eyang AB2. Yang lagi perang besar-besaran. Apalagi Banten dulu juga pernah kemasukan orang Baalwi, akhirnya nyusup jadi sempat jadi raja di situ. Oke. Makanya saya ingin menyampaikan dengan Jawa nih, kalau memang benar, ya monggo, nang omah, nang pilih Jogja atau Solo, ya kan? Jogja Solo ini kan ada Kasunanan, ada Mangkunegaran, ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ada Paku Alam. Ya monggo rembuk, kalau memang benar, oh iya tak terima. Kalau enggak, ya publikasikan juga, ya minta maaf. Gitu loh. Karena kenapa? Punjer dinasti Mataram Islam ini menyangkut ke seluruh kesultanan
Nusantara. Nggih. Loh kok bisa ngomong gitu? Karena sebelumnya ada Pajang, ada Demak, ada Majapahit. Nggih. Nah, kenapa saya angkat bicara? Jangan jelek-jelekan Kesultanan Brunei, jangan. Kenapa? Nah. Ini masih bagian dari sejarah Nusantara. Dan kait-mengkait. Betul. Keluarga besar Wali Songo. Betul. Ini nggak boleh kayak begini. Wah, ini kalau Brunei dengar ini bisa protes antar kedutaan. Bukan kodor, harus mendengar Kesultanan Brunei. Ini harus mendengar. Iya. Kami dari dinasti Mataram Islam sudah angkat bicara. Malah kalau bisa beliau di Kesultanan Brunei juga harus angkat bicara. Iya. Karena ini harga diri kerajaan. Ini penghinaan bisa lari ke penghinaan negara atau gitu. Mereka lupa Republik ini banyak kesultanan, banyak kerajaan, mereka lupa di sini banyak zuriyah. Makanya dari dinasti Mataram Islam, dari Husain bin Ali ya dapat, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ya dapat. Iya, karena kan dari Sunan Giri juga masuk, Sunan Kalijaga masuk, Sunan Ampel masuk, melting point lah Mataram Islam, kita paham itu. Ya, tapi kita tidak pernah mengaku-ngaku apa. Oh kita orang suci gini-gini kalau nggak mendewa-dewakan asal. Lah iya. Kita begini kan Raden itu sebagai reaksi, ada reaksi. Iya. Dan saya hanya mempertanyakan, ya kan. Kalau memang benar ya udah, jangan klaim ngaku-ngaku ibarat rumah tadi itu. Iya, betul. Makasih Den. Jadi nyuwun pangapunten nggih semua nggih. Jadi gini Den, tadi kan Raden Dibyo kan juga berkaitan dengan Habib 1 punya menantu ternyata bin Yahya juga, kalau nggak salah saya tadi sebelum acara kan namanya Habib Toha bin Yahya kan. Ya. Alias ayahnya Habib Hasan bin Toha, ya. Itu kan dalam sejarah yang Den Dib tadi omongkan ke saya sebelum acara, yaitu pernah jadi panglima perang di Malaka ketika Portugis menjajah Malaka. Ya. Sementara kan tahun berapa itu? Sementara perang itu kan terjadi tahun 1511 Masehi. Sementara Ngayogyakarta Hadiningrat. Kan tadi kan raja pertama otomatis Hamengkubuwono pertama. Yang diklaim sebagai mertuanya Habib Toha tadi. Itu Yogyakarta berdiri tahun 1755 Masehi. Ya berarti umurnya 200 tahun. Lebih 200 tahun lebih. Iya. Adakah usia sepanjang itu, dan apakah mau seorang sultan menikahkan putrinya dengan renta banget tadi gitu loh? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Oh gitu ya. Dan saya tegaskan di sini, ini Allah Subhanahu wa taala yang membuka semua. Ini Allah Subhanahu wa taala, ini skenario Allah. Iya Den. Ini skenario, makanya kalau ada bilang, oh ini ada kepentingan, saya nggak ada kepentingan, saya nggak ada urusan sama politik, nggak ada urusan saya. Ya. Ini perkara adab dan adat. Ya. Ini perkara adab dan adat. Ya. Kalau adab sudah diacak-acak di Nusantara, khususnya dinasti Mataram Islam, ya, saya berkewajiban teriak. Ya, karena masa tahu nggak menyampaikan. Betul. Seperti saya beberapa kali melihat kejadian hormat saya kepada keluarga besar di Kalimantan. Begitu mereka membela adat budaya mereka. Nah, begitu juga dengan kami. Kita ini Nusantara, kita satu kesatuan, gitu loh. Ya, ini bukan makanya saya tidak setuju dengan kata-kata begal nasab. Ini penjajahan. Lebih dari itu ya. Ya. Iya, jadi gitu Dan. Jadi ini ternyata kalau ini kita perluas bisa sampai ke Malaysia, dalam arti sejarah Malaka waktu itu yang hari ini menjadi negara Malaysia. Diklaim salah sultan di sana memiliki panglima. Otomatis kan ada panglima, katanya kan Habib Toha bin Yahya jadi panglima di sana. Katanya menenggelamkan kapal Inggris, tapi anehnya penumpangnya nggak ada yang meninggal, cuman pingsan. Nah ini kan aneh gitu loh. Apakah untuk menghindar? Masalahnya kalau bikin cerita, maaf dalam tanda kutip bohong, kalau mati otomatis Portugis juga mencatat. Karena dibikin kapalnya Portugis cuma tenggelam dengan karomahnya dalam tanda kutip tadi, penumpangnya cuma siuman, ya udah aman, nyari aman. Nah, ini kan Malaysia juga bisa bersuara. Sejarahnya Malaysia selain Brunei tadi dibilang nasabnya abal-abal, Malaysia juga bisa bersuara. Nggak ada salah satu panglima dari Nusantara hari waktu itu yang pernah berjuang di sana. Dan sejarah manapun keraton Mataram Islam dan keraton Sultanan seluruh Nusantara itu nggak ada namanya menyebut itu. Baru yang sampai sebut namanya atau Pak Lutfi bin Yahya tadi gitu loh. Jadi gini, apapun ceritanya, ya keluarga besar itu tidak pernah bercerita tentang apa. Oh bisa karomanya seperti ini, hanya pingsan gini seperti ini, enggak.
apa? Jadi gini ya. Iya, iya, Saya iya. jadi ada kisah. Ini maaf ya, saya agak masuk ke ranah panjenengan sedikit ya. Ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Sambil rokok deh santai. Iya. Itu ingin perintah oleh Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Cina. Itu harus menyeberang, ya. Menyeberang melewati laut. Dengan saya ulangi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akhirnya bisa menyeberang ke negeri Cina dengan di laut dengan pasukan berkudanya. Ya, itu bukan karena kesaktiannya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sholat 2 rakaat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kemudahan. Kan gitu. Akhirnya menyeberang ke laut. Tapi bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dielulukan, dituhankan. Dan itu banyak saksinya. Itu keajaiban dari Allah. Ini ada di kisah sahabat, ini di Hayatus Sahabat. Nah, saksinya sejarah yang diklaim sebagai menantunya Habib 1 Habib 2 ini siapa? Kan jadi masalah itu. Nah, maka dari itu apakah sama dengan Imam Fakih Al-Muqaddam katanya yang bisa mi'raj 70 kali naik unta gitu loh. Luar biasa. Makanya ini kalau ada kemiripan-kemiripan hikayat kayak gitu. Luar biasa. Gitu. Berarti Rasulullah SAW kalah. Ya, berarti jadi begini. Zuriyah Rasulullah SAW ya ini tidak ada keinginan sedikit pun dalam hatinya untuk mengalahkan ketenaran, kepopuleran atau ketajiman kita kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berubah nih, ya kan? Kalau nanti misalkan si A, karena dia bisa begini-gini, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya ada Rasulullah SAW, begitu loh. Akhirnya kita taklid buta. Apa yang dia ngomong benar, pokoknya benar terus deh. Padahal ini saya jelas, saya bertanya kepada keluarga. Makanya saya masih berprasangka baik, kan begitu. Makanya saya masih belum berani menyebut Lutfi bin Yahya itu Habib. Kenapa? Saya punya dasar. Iya. Maklum. Wajar, sangat wajar. Iya, keluargaku. Itu udah harga diri. Oke. Iya kan? Dan mungkin besok-besok, ya kan? Sekarang yang bicara dinasti Mataram Islam. Ya, mungkin besok-besok tiba-tiba ada nama Ba'alawi, tiba-tiba misalkan takutnya tiba-tiba ada di Ternate Tidore, tiba-tiba ada di Aceh, tiba-tiba ada di ini, semua gini nih. Ini maksudnya apa? Kalian mau dihormati, ingat, adab leluhur kami itu menerima, memuliakan ikramul muslimin. Kita memuliakan semua orang. Makanya orang Jawa itu kalau bertamu mau di Kalimantan, mau dimanapun pasti disuguhkan minum, monggo silakan, kan gitu. Ya kan? Ayo mama makan dulu gini-gini. Kita tetap muliakan kok. Tidak perlu mengaku-ngaku. Tapi kalau memang ya tak rangkul. Oh, kowe boloku, kowe temanku, kowe saudaraku, kan gitu. Iya, Den. Maka itu saya sangat mendesak. Nyuwun pangapunten sinuwun. Mungkin tidak hanya kerajaan, bahkan ini stabilitas negara, mungkin pemerintah. Ya karena tadi udah menjelekkan Kesultanan Brunei. Iya. Begitu loh. Iya, dan Malaysia sejarahnya juga dibaca. Iya, nah kemarin saya melihat ada konten dari Malaysia atau Kuala Lumpur ya. Justru mereka yang menjelaskan bahwa bendera merah putih ini dari Majapahit. Iya. Jadi ada bukan dari Ba'alawi kan kemarin. Yang Ba'alawi baru secara masif didatangkan bahkan oleh penjajah secara umum loh ya. Tahun 1850-an Masehi. Iya. Nah, baru kemarin sore lah ya. Iya. Nah. Dan sebelum itu malah jauh sebelum itu yang Sultan Agung itu sudah menyerang Batavia. Iya. Udah jauh sebelum itu. Ya. Para wali songo itu ya kan? Itu ada di lingkungan Kerajaan Kesultanan Nusantara. Iya. Begitu loh. Makanya apabila ada yang mengklaim Trawali Songo itu terputus, jalan-jalan dulu ke Jogja. Iya. Dan saya sekali lagi menghimbau kepada seluruh juru kunci, ya, dan seluruh rakyat Nusantara, khususnya Yogyakarta, Surakarta, jaga ketat situs-situs leluhur kita.
Ya. Iya, Takutnya nanti dibaalawikan. Iya. Dan apabila ada situs-situs baru ditemukan, makam bin inilah, bin itu, tidak ada salahnya kita bongkar. Iya. Kalau memang nggak ada kejelasannya. Iya. Ini saya nggak ada urusannya ya. Maksudnya kayak sejarah Wahabi ini nggak ada urusannya. Karena kenapa? Beda. Kita sebagai Ini orang nggak ada yang urusannya. tidak Wahabi. Iya, makanya saya bilang saya nggak ada urusan, nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Ini loh, ini kepentingan saya. Keluarga saya. Ini kepentingan saya. Gitu. Karena kenapa? Anak cucu saya nantinya dibohongi nanti. Nyasar semua nanti. Nah, itu bisa sampai urusan akhirat kan. Islam kan Lah, iya. mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu Lah, iya. dari api neraka. Lah, iya. Dirimu dan keluargamu dari api Lah, neraka. iya. Kalau nasabnya ternyata bukan keturunannya kan jadi masalah. Lah iya, Jadi nyasar. bisa jadi. Iya, Lah, nyasar. apakah tokoh tadi yang namanya yang sampean sebut namanya itu, katakan sampean itu Lutfi bin Yahya, apa nggak tahu dalil itu? Kalaupun tahu dalil, apa kok berani menerjang itu gitu loh? Saya nggak mengerti ya, ada kepentingan apa dan kenapa yayasan itu didirikan di Yogyakarta. Maka dari itu saya menghimbau, mendesak dengan keras Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu bicara. Ya, dan seluruh rakyat Jogja saya himbau, dan Surakarta khususnya, dan dinasti seluruh Nusantara ini menjaga dari situs-situs leluhur kita. Karena kenapa? Ya kan, ini kebetulan Lutfi bin Yahya. Nah, besok-besok kalau ada si A, si B, si C, si D, kita sudah siap. Kita sudah ada pencegahan, tapi kan ini kita kecolongan. Ya kan? Maka dari itu saya tetap berprasangka baik. Kalau memang benar, yuk monggo. Nang omahku pilih Jogja atau Solo. Selesaikan, publikasikan. Konversi pers. Oh, ya mungkin apapun caranya. Ya benar bahwa ini adalah keluarga kami. Kita pelukan. Wah, ini saudaraku, enak kan? Keluarga Mataram patut berbangga punya saudara seperti Raden Dipyo Laksmana. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi Dian Dipyo, ngomong-ngomong tadi sampai kan ngomong situs-situs berkali-kali. Saya jadi teringat, Den. Ya. Jadi teringat kan segala sesuatu kan bisa dinilai dengan pola kan. Ya. Menjahit baju aja ada polanya, lagu juga Ya, ada kan ya, musisi ya, ada ya, polanya. ya. Kan sekarang lagi viral makamnya yang diklaim sebagai Imam Ahmad Isa Al-Muhajir, katanya diklaim di Yaman, padahal keturunannya yang di Irak itu mengatakan ada saksi dan ada datanya itu makamnya ada di Irak. Lah, alias kalau dalam tanda kutip memalsukan makam ini, masa di watak DNA-nya kebawa sampai ke Nusantara. Jadi gini, dan silsilah ya. Ya, jadi gini. Yang menurut Kiai Imad 551 tahun gelap itu. Jadi gini, budaya Nusantara itu adalah ziarah. Ya, bahkan kalau di Jogja itu, di tempat saya itu kalau ke makam, itu sepatu dilepas. Kalau ke makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, itu harus ganti baju dulu. Di Imogiri juga seperti itu. Bahkan ada sendang, kita harus mandi dulu, harus wudu dulu. Ya. Jadi ada adab di situ, dan mungkin mereka sudah tahu. Ya, ini sudah menjadi adatnya orang Nusantara ini. Ya. Nah, belum lagi di Toraja, kita lihat makam-makam leluhur Toraja, belum lagi di Aceh, luar biasa itu. Ya kan? Belum lagi leluhur di Ambon. Beberapa waktu lalu saya ke Ambon. Ya, itu luar biasa. Ya kan? Nah, mungkin mereka tahu ini. Akhirnya mereka buat seperti ini. Mereka tanda kutip menuhankan diri mereka. Akhirnya pengikutnya mereka ini makam ini. Akhirnya kita ini yang sudah menjadi mendarah daging untuk berziarah, akhirnya berbondong-bondong untuk berziarah, padahal makamnya diragukan. Maka dari itu saya tadi menghimbau dengan sangat keras seluruh Nusantara, kerajaan, Kesultanan Nusantara harus semangat bicara dan menjaga ketat situs-situs leluhur, dan apabila ada yang ingin berkunjung harus izin kepada pemangku adat, atau dari kalau masih keraton, masih kayak Jogja harus izin kepada keraton dulu. Nggak apa-apa, dibirokrasikan saja. Iya, betul. Ya kan? Ini demi bangsa, demi masa depan anak cucu turunan kita. Betul. Apalagi Jogja itu
ibaratnya yang melahirkan NKRI. Betul. Jogja kan istimewa kan. Ya, kita semua bareng-bareng. Kita semua bareng. Enggak, salah satunya Pramuka. Memang Ya. kita akui semua sejarah Ya. juga Jogja selain Aceh Ya. sama yang lain ya. Ya. Ya, jadi gini Den, ngomong-ngomong masalah tadi gitu kan. Pola. Ya. Jadi kan selama ini orang yang mau membela dalam tanda kutip tokoh yang sampean panggil sebagai Lutfi bin Yahya itu kan karena merasa tokoh itu kan dianggap pemimpin spiritual atau apa. Bahkan yang membela Ba'alawi itu mengklaim Hadratus Syekh aja nggak menafikan nasab Ba'alawi. Jadi gini, saya kan teringat Den, tadi diskusi kita waktu sebelum dimulai. Ketika dinasti Fatimiyah di Mesir yang mengklaim sebagai turunan Nabi, makanya dinamakan dinasti Fatimiyah padahal Yahudi. Itu ulama-ulama sekaliber guru-gurunya Salahuddin Al-Ayyubi kan yang menghancurkan dinasti Fatimiyah sebenarnya itu Yahudi itu kan Salahuddin Al-Ayyubi. Gurunya Salahuddin Al-Ayyubi itu kayak Imam Ghazali segala macam. Itu juga maaf tertipu. Jadi semua ulama itu banyak yang bukan ulama itu ada yang tertipu juga ada gitu loh. Karena permainan tadi gitu loh, permainan oknum musuh-musuh tadi gitu. Iya, maka dari itu sekelas gurunya Salahuddin Al-Ayyubi aja dan lain sebagainya itu waktu itu juga sempat mengaku itu memang turunan Nabi dinasti Fatimiyah padahal ternyata Yahudi gitu loh. Ya. Maka dari itu di awal tadi kita bukan rasis ya, ini kita ngomong di ras. Kalau memang kamu Jawa ngomong Jawa, kalau kamu main Kalimantan ngomong Kalimantan, kita hargai gitu. Maka dari itu tadi saya bilang ini perkara keluarga. Berarti kalau keluarga kita lepas semua baju kebesaran. Jadi mau panjenengan ulama, mau panjenengan pengusaha siapapun segala macam. Ya kan kalau bahasa agamanya yang tadi saya menuntut itu bahasa agamanya apa sih? Tabayun. Iya. Itu loh bahasa agamanya. Ya kan? Iya. Nah, mana buktinya? Ayo. Ya kan? Tadi kan panjenengan bilang Lutfi bin Yahya ini kan ini agama gitu. Oke, kita pakai bahasa beliau. Tabayun. Aku ini mengajukan tabayun, menuntut tabayun dan aku mendesak Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta ini harus sangat bicara secepat mungkin. Ini karena kenapa? Ini integritas. Ini perkara integritas, gitu. Kalau mereka klaim dan itu benar, ini semua batal loh. Ngeri loh. Ini semua batal dan perjuangan eyang-eyang kita dahulu nggak hapus. Ya Allah, jangan sampai kayak Palestina ya. Ini bukan pembelokan sejarah lagi. Ini penghapusan sejarah, ya kan? Saya yakin betul, insya Allah saya yakin betul, eyang saya itu benci sekali dengan penjajah, makanya atau antek penjajah, apalagi antek penjajah, benci banget, makanya ditangkap sampai beberapa kali, makanya naik tahta sampai beberapa kali, makanya terjadilah perang Diponegoro. Salah satu alasannya itu membebaskan eyang HB2 atau Said Sundoro tadi. Nah, sekarang logikanya di era pertempuran besar itu Eyang Said Sundoro memberikan gelar kepada Ba'alawi yang bukan keluarga. Nggak nyambung. Apalagi ada bukti sejarah di Banten aja pernah kesusupan kayak Ba'alawi. Nah, iya. Macam. Nah, maka tapi saya tetap berprasangka baik. Kalau memang benar, mungkin eyang saya waktu itu lagi luar biasa baiknya. Saya yang ini oke, ya sudah, di mana buktinya? Yuk kita tabayun yuk. Saya ini publikasikan. Tapi kalau tidak terbukti, ya minta maaf. Minta maaf bukan hanya ke dinasti Mataram Islam, ke seluruh Nusantara. Nah, ya ini penting. Ini penting. Perlu dikomparasikan data silsilah keraton sekarang dengan yang diklaim oleh pihaknya Yayasan Darul Hadin. Sekarang berapa banyak ribuan trah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kasunanan Surakarta yang harus dibatalkan. Ini aja tahun 56 bapak saya yang buat eyang kakung. Berarti ini batal semua nih. Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya kalau bukan penjajahan? Ya Allah. Ya kan? Jangan berpikir saya ini ada kepentingan politik apa, nggak ada urusan saya. Ini keluarga saya. Rumah saya dimasukin orang. Orang ini ngaku keluarga saya, otomatis kewajiban saya bertanya, kamu siapa? Ya kan? Oh saya ini mana buktinya? Kalau tidak ada buktinya, kamu mau ngapain main masuk rumah? Berarti boleh dong saya berpikir, saya teriakin maling juga hak saya, ini rumah saya kok. Iya aja. Kan begitu. Oke. Jadi Raden Dipyo ngomong begitu,
pencaplokan atau pembajakan atau bahkan penjajahan atau itu klaim-klaim tadi, aku teringat kan kemarin ini juga udah rame di sosial media, udah jadi rahasia umum. Sejarah NU pun juga diindikasi dipalsukan oleh sosok yang sama, gitu loh. Lagi-lagi oleh keluarganya beliau, gitu loh. Ya, maka dari itu, Ini kan maka dari itu, tadi kan saya bilang dengan analogi, kalau bahasa sejarah berdirinya NU ya. Ya, saya ulang lagi. Saya tidak ada kepentingan apapun, ya. Dinasti Mataram Islam, ya, Pajang, Demak, Pajajaran, Sumedang Larang, Samudra Pasai, Majapahit, ini semua berkaitan. Benar. Berkaitan, ya. Mau nanti ada NU yang bicara, mau ada Muhammadiyah yang bicara, ini semua otomatis berkaitan. Pendiri Muhammadiyah soalnya keturunan Wali Songo juga. Ya, iya. Gitu loh. Ini berkaitan gitu. Ini kita bahas keluarga ya, iya. bukan masalah perbedaan. Nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Saya bukan bukan dari golongan mana A B C D F G partai apa, nggak ada. Mau besok pilpres apa, saya nggak ada urusan. Karena masalahnya udah lama, jauh sebelum 2024. Betul, saya cuma bertanya, ini ada orang masuk rumah ngaku keluargaku. Ya aku nanya, tapi aku tanya sama misalkan, aku tanya bapakku, saudaraku, semua kok nggak ada yang kenal, kok dia ngaku kenal. Ya saya tanya dong. Iya. Bahkan saya teriakin maling kalau dalam hukum ya. Wajar. Boleh, kan gitu. Izin aja enggak? Iya. Gitu loh. Waduh. Ya, sebelumnya saya matur sembah nuwun sangat atas kesempatan ini. Iya. Saya tidak ada maksud apapun, saya ingin menyuarakan dan mendesak seluruh kesultanan atau kerajaan di seluruh Nusantara angkat bicara perkara termasuk negara, karena ini stabilitas tadi Brunei dibilang abal-abal. Nah iya, sejarah Malaka atau Malaysia hari ini. Nah iya. Terus Nah tiba-tiba nanti kalau ada provokator, terus nanti Kesultanan Brunei diadu, lah ini orang Indonesia jelek-jelekin. Nanti kalau dia marah, nanti kita ribut sama orang Brunei. Padahal sejarah itu sangat erat sekali kita. Iya. Betul. Nggak bener. Sepakat, Den. Apalagi kan memang kerajaan Giri Kedaton, yaitu yang didirikan oleh Sunan Giri, Raden Ainul Yakin dan keturunan-keturunannya kan ada Giri 1, Giri 2. Itu adalah tempat belajarnya para sultan. Contoh, Sultan Ternate Tidore pernah nyantri di situ. Jadi ini bukan masalah di sekedar Mataram saja, tapi seluruh Nusantara. Begitu juga penyebar Islam di Kalimantan, termasuk di Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang, itu juga muridnya Sunan Giri. Ya, akhirnya selain hubungan murid juga hubungan pernikahan, akhirnya jadi persaudaraan. Ini masalah sudah Nusantara, tidak hanya Indonesia bahkan. Jadi bahaya sekali. Jadi legitimate para sinuun atau raja-raja di Nusantara dulu itu secara tidak langsung itu dulu bersantri kepada Eyang Sunan Giri. Iya. Itu ini sejarah ya. Dan keturunan Sunan Giri itu ada di Mataram Islam. Iya, itu aja. Jadi saya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekhilafan ini datang dari diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan matur sembah nuwun sangat kepada channel ini, sudah memberi saya kesempatan. Dan langkah selanjutnya apa? Mungkin ada di tempat mana diusulkan mungkin untuk keraton kita himbau. Saya tetap tidak berubah. Tuntutan saya tidak berubah, tapi saya menambahkan, saya mendesak Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta dan seluruh kesultanan atau kerajaan Nusantara angkat bicara masalah ini. Karena ini berbicara integritas negara, integritas leluhur, integritas sejarah Nusantara, dan ini korbannya anak cucu kita nanti. Saya ulangi ya, dan korbannya anak cucu kita nanti. Nah, ini di generasi saya aja korbannya udah banyak. Begitu loh, korbannya sudah banyak gitu loh. Maka dari itu saya menghimbau, saya mendesak dengan keras, dan saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Nusantara, jaga ketat seluruh situs-situs leluhur kita, ya. Dan apabila ada penemuan-penemuan makam-makam baru atau situs-situs baru, teliti dengan benar. Kalau diragukan, bongkar, tes DNA. Ada ahlinya kok. Ada ahlinya. Jadi bukan
dibongkar, digusur, Nah, seperti kejadian masa kelam Ya, bukan, dunia bukan. itu Jangan nggak salah ada. paham, Jangan salah paham ya, jangan dibelok-belokin. Jangan dibelok-belokin. Tesnya oh ya benar. Apabila ada yang baru gitu loh. Ya kan? Iya, makasih Den. Ya. Jadi makasih sekali Den Dipyo Laksmono. Oke. Saya Matur tutup, sebelum Oke. saya tutup saya teringat bahwa ada 2 penyakit. Satu diriwayatkan oleh Nabi Isa namanya penyakit ahmak, yaitu bebal dungu. Kedua penyakit yang diriwayatkan Nabi Muhammad yaitu penyakit ain atau kagum. Kagum dengan seseorang tanpa pertimbangan. Apakah ini ada di Nusantara? Perkawinan, perjumpaan antara penyakit ahmak, bebal dungu alias pembila-pembila yang tanpa dasar, yang satu penyakit kagum. Mungkin pakai cerita-cerita karena korban cerita-cerita karangan pemalsuan dan lain sebagainya. Itu aja. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, yuk gumregah, khususnya Mataram Islam dan umumnya Kesultanan seluruh Nusantara termasuk Brunei Darussalam dan lain-lain. Nusantara Jaya. Ya, Nusantara Jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.